Kelebihan di koi itu Iya. kita punya 1.000 ekor pun nggak ada yang sama. Ada satu jenis yang orang Jepang tuh sangat kagum. Sampai sekarang Jepang belum bisa bikin. Sampai sekarang Ya, Jepang itu namanya Budo Goromo namanya. Nah, itu yang memotivasi saya bahwa saya harus berbagi ilmu ini semurah-murah mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tani, hari ini Feby akan menemani sahabat Tani di weekend cerianya barengan sama Bapak Santoso, pemilik dari Mina Karya Koi Center Yogyakarta. Dan tak hanya ikan koi nanti yang kita bahas, kita juga bakal bahas budidaya ikan arwana seperti apa. Langsung kita sapa aja Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bapak, gimana kabarnya? Baik, sehat, Mbak. Alhamdulillah baik, sehat ya Bapak. Alhamdulillah. Bapak, kita langsung aja ini sahabat Tani, kita bakal tanya sebelum nanya-nanya tentang budidaya, kita mau nanya nih. Sebenarnya ikan arwana dan koi itu berasal dari mana sih Pak? Kalau koi sendiri dari Jepang, Koi dari Jepang? ya, terus untuk arwana ada yang dari Indonesia, ada yang dari luar Indonesia. Tetapi jenis terbanyak dari Indonesia Justru arwana adalah jenis terbanyaknya dari Indonesia. dan termahalnya juga dari Indonesia. Yang paling mahal juga ada di Indonesia ya Pak ya? Ya. Berarti kalau ngebahas lagi nih, jenis ikan yang paling mahal itu arwana dari Indonesia itu jenis ikan apa Pak? Jenis super red, Super red. ya, Itu yang paling mahal. yang paling mahal. Oke. Tapi ada jenis apa aja kalau untuk arwana sendiri? Indonesia itu ada Jardini, Oke. Golden Red, Red Banjar, terus ada yang dari Rio ini baru muncul. Baru Ya. muncul. Oke. Yang dibudidaya oleh Bapak itu ikan arwana apa? Kebetulan tempat kami silver yang kita budidaya. Silver. Oke sahabat Tani, berarti silver. Nah kalau yang koi nih, yang populer, jenis apa yang paling populer dan diminati oleh sahabat Tani yang suka banget sama ikan-ikan? Kalau untuk jenis koi, karena koi itu ada 17 jenis. 17 Ya, jenis. tetapi Wow, banyak banget. Yang masuk grade utama adalah jenis Gosanke. Gosan itu Kohaku, Soa, Sanke. Oke, kita bakal ngebahas tentang yang kohaku. Kohaku tuh bentuknya seperti apa sih Pak? Kohaku itu bentuk dasarnya warna putih, Oke. polanya warna merah. Polanya warna merah. Jadi warna dasarnya tuh adalah warna putih. Ya, warna putih. Oke. Wow, ini yang paling populer. Ya. Ikan ini ada yang mengatakan ikan pertama dan terakhir. Ikan pertama dan terakhir. Itu maksudnya gimana nih Begini, Pak jadi Santoso? orang pertama itu akan suka melihat kohaku. Setelah tahu kohaku, nanti dia akan berpetualang jenis yang lain, jenis Tasu Sansoku, Soa Sansoku, ada Ujibashigure, Shiro Utsuri, Hi Utsuri, Tancho Soa, Susui Asagi. Jadi ini awal gitu ya? Nah, setelah mentok ke sana, biasanya kembali ke seneng ke kohaku lagi. Oh, Ini yang banyak testimoni seperti itu. jadi awalnya ketemu sama kohaku, sampai nanti di akhirnya juga nanti sukanya Ke sama kohaku kohaku lagi, lagi. ya. Wow, gitu. Baik, ada kohaku, terus jenis selanjutnya adalah Ada Taiso Sansoku. Taiso Sansoku. Itu lebih ke warna? Ya, warna merah hitam putih itu juga sama. Basicnya putih, Basicnya putih, terus dimodifikasi dan warna merah dan hitam. warna merah dan Dan hitam. ikan Taiso Sansoko ini yang membuat mahalnya karena ke letak warna merahnya dan kualitas warna hitamnya. Oke, letak warna merahnya dan kualitas warna hitamnya. ya. Jadi letaknya ada di kepala misalnya itu jadi lebih mahal gitu. Kalau warna merah di kepala cenderung bulat seperti contoh ini bagus. Ini bagus. Kebetulan dia hitamnya di tempat warna putih. Kebanyakan jadi namanya dia tidak numpuk di warna merah, itu juga menambah kecantikan. Oke, jadi ada kriteria-kriterianya gitu ya. Ada. Oke, baik. Jadi selanjutnya lagi nih, kita sebelum sahabat ini kita ngebahas kriterianya ada terus ada tadi kohaku ada, terus ini adalah Taiso Sansoku. Terus ada apa lagi nih Pak jenis yang Soa populer? Sansoku. Soa Sansoku. Itu Ini yang dominannya Nah, dia warna hitamnya sampai ke mulut, itu pasti sampai ke mulut. warna hitamnya itu Sampai sampai ke mulut, itu Soa Sansoku. Dan dia warna hitamnya cenderung ngeblok. Dan sama, yang menentukan ikan Soa Sansoku ini menjadi mahal sekali selain letak warna merahnya, warna hitamnya, kualitas warna dan letak warna. Jadi kalau warna hitamnya itu di sisi antara warna merah dan putih, Iya. itu namanya Subosumi, itu harganya pasti akan lebih mahal dibanding yang warnanya numpuk-numpuk di merah. Oh, gitu. Ya.
Dan belum nanti kualitas hitamnya, apakah dia bisa pekat atau tidak, itu juga sangat berpengaruh. Wow, luar biasa ya ikan koi ya. Dan kelebihan di koi itu kita punya 1000 ekor pun nggak ada yang sama. Jadi seperti kita ketemu manusia, itu kita ketemu 1000 manusia juga pasti ada ciri khas yang berbeda semua. Jadi punya karakternya masing-masing. Iya, karena letaknya berbeda-beda. Mau indukannya sama gitu, walaupun indukannya sama. Iya. Walaupun sama. Sekarang kita punya ikan 1000 ekor jenis kohaku yang merah putih semua. Iya. Nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama bentuk patternnya. Ya pasti beda. Iya. Pasti beda. Itulah keunggulan. Keunggulan koi. Gitu. Terus jenis yang populer lagi satu lagi apa tuh? Adalah Ada Ochi basiguri. Ochi basiguri. Ya, ini ikan klasik. Jadi ikan ini karena warna merahnya merah bata, itu kan sangat kesulitan untuk membuat bisa merah bata seperti ini. Jadi biasanya ikan cenderung merahnya itu agak pucat, agak kehijauan. Begitu kena tempat yang jernih agak hilang warnanya. Jadi dia ngedrop. Tapi kalau dia di kolam biru jernih tetap merah batanya masih nyala, itu juga ikan yang bagus, kualitas tinggi. Kualitas yang tinggi ya. Wow, sahabat ini juga pelajaran juga nih. Feby juga baru tahu soalnya. Pak Santoso luar biasa. Terus kita nih kalau misalnya mau tahu kualitas selain dari warna, biasanya dari apa sih untuk kriteria kualitas ikan koi yang bagus itu? Jadi kriteria ikan yang bagus yang pertama jelas tidak cacat. Tidak cacat. Emang bentuk cacatnya seperti apa, Pak? Banyak hal. Jadi banyak hal. Bisa siripnya patah. Bisa mulutnya ada yang bengkok. Terus biasanya sirip mulut itu yang membuat cacat. Nah, terus suka ada pipinya itu agak kempot. Itu juga termasuk cacat. Itu juga termasuk cacat. Kalau manusia mungkin lesung pipit gitu kali ya. Apa bentuknya? Pipit mempercantik dia. Mulut sama mata terlalu dekat. Itu kelihatan agak mulut pendek. Jadi itu juga mengurangi nilai. Nah, bentuk badan yang bagus yang membuat mahal itu adalah yang cenderung besar dan bulat, tetapi gemuk, kekar, tapi perut tidak gandul. Jadi ada proporsionalnya juga bentuk badannya dari ikan koi-nya ya Pak Santoso ya? Ada. Dan itu yang membuat ikan mahal pertama kali bentuk badan. Baru pattern. Baru patternnya. Wow. Kalau rate harga nih berapa nih kalau yang biasa, ikan koi yang biasa gitu? Kalau kita bicara umum ya, ikan umum ukuran 20 cm paling di harga 100 ribuan. 100 ribuan. Ya, tetapi kalau bicara yang SQ atau yang layak untuk kontes yang bagus 20 cm di angka 2 juta paling murah. Oke, itu yang paling murah di angka 2 juta. 2 juta. Wow. Berarti itu dong tiap jenis ikan koi itu ada perawatan khusus nggak sih atau memang sama aja gitu? Tetap beda. Ya, ada. Jadi pertama masalah kalau kualitas air sama semua ikan sama. Suhu ikan juga ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Yang ikan yang ada warna hitamnya itu suhunya lebih dingin, dia akan lebih bagus hitamnya. Kalau suhunya lebih dingin, pattern hitamnya lebih keluar bagus, gitu, lebih bagus. Ya, dia butuh di suhu 22 sampai 23 derajat. Itu bagus itu hitam. Nah, untuk pakan pun juga banyak hal. Ada pakan yang membersihkan warna putihnya. Jadi ikan bisa shining. Terus ada yang mengangkat warna merahnya, menambah tebal, menambah bagus. Itu jadi pakan itu ada pakan untuk pertumbuhan, ada pakan untuk wejem, ada pakan untuk color up. Untuk color up tuh untuk memperbagus warnanya. Warna merah. Dari jenis pakan itu aja sudah mempengaruhi di kualitas ikan. Dari jenis makannya. Oke, kita mulai dari kualitas air. Itu kualitas air yang pas untuk budidaya ikan koi itu bagaimana? Yang pas untuk budidaya ikan koi itu ya pertama suhu 23 sampai 25 derajat. Suhunya 20. Yang kedua TDS-nya tidak lebih dari 200. TDS itu tingkat keasaman ya? Iya. Terus pH itu usahakan antara kisaran 6,5 sampai 9 pH. Ya. Terus oksigen yang terlarut 6 ppm atau apa ya, saya lupa ukurannya, tapi usahakan minimal 6. 6. Itu yang paling cocok untuk kita piara ikan koi gitu ya. Kalau kita mau ekstrim ya itu aturan seperti itu. Biar menghasilkan juga yang bagus juga gitu ya sahabat tani. Nah, gitu. Termasuk masalah kesehatan ikan
Oke. Ketika kita bisa mengatur kualitas air itu dengan baik, memanajemen dengan baik, ikannya ya sehat terus. Sehat terus. Ya, Oke. Terus lagi menarik pakan, ya kan? ya, Pakannya itu kan tadi kan ada 3 untuk pertumbuhan badannya, lalu Ya. untuk color up-nya. Terus sama satu lagi apa Pak Santoso? wajem, berarti membersihkan warna Oh, putihnya. membersihkan biar- warna putih biar cemerlang Ya, gitu ya, biar ya. glowing sahabat tani. Nah, itu. Ya. Gimana itu makannya apa aja nih Pak? Ini jadi gini, Iya. hampir semua pabrik pakan itu menciptakan 3 jenis Pasti. pasti, iya, hampir. Oh, Ya. Oke. Nah, tergantung pakan itu juga pengaruh di situasi, di keadaan. Jadi kita menggunakan pakan yang sama, beda airnya pun hasilnya berbeda. Pakannya sama, Kalau tapi kualitasnya air air berbeda, beda, itu pun hasilnya juga akan bisa berbeda. Ya. Makanya orang akan orang beda merek pakan. Itu karena tempat saya cocok pakai ini, tempat sana cocok pakai itu. Jadi beda-beda gitu ya. Jadi itu hasil dari riset masing-masing. Dari membaca kebiasaan dari karakter ikan koi itu juga ya. Dari riset dan dari kemampuan kantong juga. Pakan Berapa sih Pak makanannya sampai harus nguras kantong juga? loh, kalau yang pakan merek terkenal itu kan 1 kilonya 400 sampai 500 ribu ada. Oh gitu ya, mahal juga ya sahabat. Mahal banget kalau itu buat Feby. Kami gak nyebut merek, nanti Oh, tidak iya, promosi. Tapi orang tahu lah pakannya bagus Pasti apa. makanannya aja, bagus tuh ya. apa gitu. Ya, dari pakan gue itu harga 20 ribu sampai 500 ribu. Itu ada Ya, jadi mereknya banyak banget, kelasnya juga banyak sekali. kelasnya banyak sekali. Kalau di Bapak kan ikannya banyak nih ya, mulai dari kelas yang maksudnya yang nggak terlalu mahal sampai yang mahal. Karena Feby tuh sempat tahu karena harganya sampai 20 jutaan gitu kan. Itu makannya sama, perawatannya sama atau beda juga buat makan yang ini kelasnya? Kebetulan di tempat kami karena kami peternak Oke, dan baik. kami menginginkan yang beli ikan di tempat kami itu begitu pindah tempat ke pembeli lebih bagus Oke. karena faktor makannya lebih bagus, makanya kami menggunakan pakan yang standar murah. Oke. Ya paling kita untuk menambah kualitas pakan kita campur madu. Oh, campur madu. Oh, Karena pernah ahli di Jepang itu sempat ngobrol-ngobrol sama saya juga tentang koi. Jadi sebenarnya madu itu bagus sekali untuk makanan koi. oh madu tuh justru dicampur. bagus buat koi. Ya, dan di Jepang itu mungkin termasuk barang yang mahal untuk madu. Madu tuh justru yang mahal di Jepang tuh mahal Mungkin gitu. ya, karena saya nggak tanya, tapi yang jelas beliau itu melakukan pencampuran pakan, melakukan setelah cutting ikan pun juga airnya dikasih madu. Oh, biar si pertumbuhan sama si kulit dan segala macam koi itu bagus gitu ya. Ya, kalau fakta yang ada di tempat kami kulitnya lebih bersih. Lebih bersih dan udah dicoba juga kalau pakai madu gitu. Kalau kita rutin. Oke. Jadi pakan tuh beda-beda tergantung peternaknya ikan masing-masing gitu ya. Betul. Oke, ini madu juga bagus nih ternyata buat glowing ikan ya. Ya, untuk shining. Shining like a diamond. Terus ini nih, kalau ikan koi itu kan adalah ikan keberuntungan. Itu menurut Bapak tuh opennya seperti apa? Karena kan banyak orang di kita menganggap kalau ikan koi adalah sebuah keberuntungan, ikan penuh keberuntungan. Itu tanggapan Bapak gimana, Pak? Lebih realistis sebetulnya. Karena apa? Karena begini, kita berbicara dari sisi keindahannya. Jadi ketika kita pulang dari kantor atau dari kerja atau dari pergi, saat kita di dalam perjalanan atau dalam pekerjaan itu ada masalah. Kan kadang belum selesai di tempat kita kerja. Iya sih Pak, benar. Nah begitu kita sampai rumah, mungkin pas kita nongkrong sambil ngasih makan ikan, sambil minum kopi atau teh, karena melihat barang yang bagus kan terus muncul ide, oh kenapa tadi saya nggak berbuat seperti ini ya? Dan itu sering saya lakukan. Dan itu terjadi Pak? Terjadi ya, makanya kita sering mendapatkan inspirasi di pinggir kolam koi. Dan mungkin itu keberuntungan. Jadi kita dapat solusi dari masalah itu ketika kita ngasih makan ikan pas koi. santai, pas gak mikir kerjaan padahal. Tapi begitu ingat, oh saya harus berbuat seperti ini untuk masalah yang tadi. Oke, makanya bawa keberuntungan Ya, gitu ya. kalau kita analisa secara logika seperti itu. Oke. Tapi kalau kita sampai rumah udah lihat, mohon maaf, Iya. rumahnya nggak ada pemandangan, mungkin tanaman nggak ada, ikan nggak ada, hiburan nggak ada ya. Tambah suntuk. Apalagi sampai rumah dimarahin istri atau apa lagi ya. Ih, Bapak curhat apa ini nyindir baby ya? Oh, enggak sahabat Tani. Oke gitu. Nah, sekarang kan berbicara sama ikan koi. Ini kan berbicara dengan kompetisi atau ada kontes juga nih ikan koi. Biasanya kontes ikan koi itu dilakukan berapa tahun dalam satu
Berapa kali dalam 1 tahun? Sebelum pandemi, sebelum COVID itu di Indonesia itu ada tiga asosiasi. 3 asosiasi. Yang paling besar namanya APKI. APKI itu Asosiasi Pecinta Kue Indonesia. APKI. Berdiri di tahun 2003. Oke, berdiri di tahun 2003. Salah satu pendirinya adalah saya. Wih, gitu. cakep sahabat Tani. Saat ini klub APKI ada 37 klub se-Indonesia. 37 klub, berarti setiap... Nah, makanya kalau diperbolehkan itu setiap klub minimal 1 kali ngadakan lomba. Dalam 1 tahun? 1 tahun, yang artinya berarti minimal 37 kali lomba. Wow. Belum APKI sendiri itu ada 2 show besar, yaitu Young Koi Show dan All Indonesia Koi Show. Itu apa tuh Pak? Yang koi show itu artinya ikan maksimal terbesar 65 cm. 65 cm. Kalau All Indonesia Koi Show itu maksimal, tidak ada maksimal, jadi ukurannya 80 up. Itu ada yang pernah 1 meter, 1,6 meter, 1 meter. Ikan koi sebesar 1 meter, panjangnya 1 meter. Ya. Dan untuk All Indo maupun All Young Koi Show itu jurinya biasanya separuh juri Jepang atau juri luar negeri, separuh juri Indonesia. Yang 80 up itu ya? Yang 65 juga sama, apa yang adakan APKI resmi itu jurinya pasti separuh luar negeri, separuh Indonesia. Dan kebetulan setiap event itu saya pasti jadi juri. Pasti jadi juri. Ya, wah. Yang artinya kita sudah banyak bersharing pengalaman tentang melihat ikan dengan juri-juri internasional yang dari luar juga. Tanggapan juri internasional saat ngelihat ikan asli, maksudnya ikan yang dibudidaya orang Indonesia, itu gimana tanggapannya? Ada satu jenis yang orang Jepang tuh sangat kagum, sampai sekarang Jepang belum bisa bikin. Sampai sekarang Ya, Jepang itu namanya Budo Goromo namanya. Budo Goromo. Itu jenis yang seperti apa? Yang warnanya seperti apa? Cenderung seperti hiusuri, tapi hitamnya ada agak kecoklatan dikit. Oh, hitamnya agak seperti sir usuri, tapi ada coklatnya dikit. Ada hitam. Coklatnya dikit. Ya. Jadi nggak hitam, kan tadi ada yang hitam, putih, merah. Hitam putih, tapi jenis polanya sedikit berbeda. Polanya kayak kohaku, kayak pola kohaku tapi hitam putih. Oh, tapi hitam putih. Ya, tapi di putihnya cenderung agak soft putihnya. Soft putihnya. Dan itu di Jepang belum bisa. Di bisa. Jepang belum bisa buat seperti itu. Makanya kalau ikan itu ada, sama juri Jepang pasti diangkat menjadi championnya. Pasti di kelas itu. Kadang-kadang juri kita yang suka jangan gitu ya. Ya, artinya bahwa di Indonesia yang begini udah banyak sekali yang bisa, itu Jepang belum bisa. Jadi makanya orang Jepang pasti memenangkan yang belum bisa di sana gitu. Padahal di sini udah bisa semua gitu ya. Ada beberapa tani yang sangat bagus. Sangat bagus. Hasilnya, dan bahkan luar negeri sudah ngejar ikan jenis itu. Wow. Sekarang sangat kaya raya peternaknya itu. Kaya raya ya. Berarti potensi untuk yang sebagai anak muda bisa budidaya atau bisa jadi usahakan sebenarnya banyak ya Pak ya? Kalau potensi kita bicara di sektor perikanan banyak sekali, terutama ikan hias. Terutama ikan hias? Ya, mungkin data statistik pemerintah itu pendapatan paling tinggi di Indonesia itu kecuali pegawai ya. Itu petani ikan hias. Petani ikan hias justru? Ya, rata-rata per bulan di atas 7 juta. Rata-rata itu ya, per bulan? Itu data statistik loh ya, saya tidak tahu aslinya. Aslinya mungkin kan lebih ya. Gede ya. Oke, wah menarik juga ya ngebahas ikan koi. Selain cantik, membawa keberuntungan karena kita seneng ngelihatnya, happy, terus bisa dapat solusi. Terus kira-kira apa nih Feby penasaran karena kan kalau ikan koi untuk yang pemelihara di rumah kan pakai akuarium nih biasanya gitu. Sebenarnya yang bagus tuh akuarium, kolam semen atau pakai yang terpal atau apa sih? Karena kan banyak tuh kalau di literasi buku-buku kalau pemilihan untuk tempat budidaya ikan gitu. Ikan koi khususnya. Kalau kita bicara budidaya, kan ada perbedaan budidaya dan penikmat. Oke. Ya, kalau budidaya kita bisa pakai terpal karena fungsinya budidaya itu ikan nggak mungkin selamanya di situ. Pasti akan selama 1 bulan akan kita pindah, kita seleksi atau mungkin kita jual. Itu untuk budidaya. Tetapi dan bisa juga pakai akuarium karena untuk budidaya pembenihan kan bisa di sana. Nanti jualnya dijual di ukuran benih kalau kita nggak punya kolam. Tetapi untuk penikmat itu tetap harus di kolam semen. Yang kolam semen yang mengandung filter. Kolam semen yang mengandung filter. Ini sahabat tani kita di Mina Karya Koi Center ini.
Nah, ini kolam-kolam untuk pembesaran. Kolam-kolam untuk pembesaran. Ya, itu pembesaran semua. Kita menggunakan air sumur tapi bawahnya tanah. Air sumur tapi bawahnya Iya, tanah. ya karena salah satu pertimbangannya adalah bahwa kolam tanah itu untuk kita memproduksi makanan alaminya lebih gampang. Jadi karena pakan yang paling bagus adalah pakan alami sebetulnya. Tetapi pakan alami kan tidak bisa kita buat secara massal. Jadi kita hanya mampu membuat dengan cara melakukan pengolahan tanah dan airnya. Oke. Nah ini kolam Ini kolam semen ya Pak? kolam semen. Ini bisa untuk menetaskan, bisa untuk penjualan. Oke. Jadi setiap kebutuhan ikan untuk budidaya itu macam-macam ya, kalau misalnya untuk persis berbeda. Ya. Oke, kalau pemijahan mungkin lebih cocok di kolam yang semen gitu ya. Bisa semen, bisa terpal. Oh, bisa semen, bisa terpal. Kalau pemijahan, tapi untuk pembesaran diusahakan ya di kolam yang terpal bisa, di kolam tanah bisa, semen bisa. Tapi nggak sayang Pak, kan ikan koi itu harganya kan lumayan nih. Kalau misalnya di kolam tanah kan rasanya kayaknya gimana gitu Feby ngelihatnya. Ya makanya tuh ini salah satu rumus kan, usaha yang untungnya besar pasti risikonya agak besar. Nah orang memasukkan ikan di kolam tanah kan pertimbangannya adalah pertama ikan cepat gede, warnanya cepat bagus. Oh justru warnanya cepat bagus. Ya karena makanan alaminya itu ada. Nah risikonya ya kalau kena penyakit gampang mati. Makanya kan kita mau mengejar untung yang besar, risiko juga besar. Tapi kalau mau aman ya di kolam semen, ikan yang udah bagus di kolam semen kasih makan yang bagus. Itu keamanannya jauh lebih aman karena terkontrol. Tapi ikan tuh untuk bisa bagus selain gennya ikan sendiri, makannya juga harus bagus. Jadi mempengaruhi apa yang dimakan juga. Pengaruh di biaya untuk sampai target kita terpenuhi. Penyakit apa sih yang dialami oleh ikan koi? Ikan koi penyakit banyak, ada herpes. Terus ada busuk insang. Busuk insang? Iya. Insangnya berjamur itu kena bakteri. Oke. Itu terus kutu jarum dan sebagainya. Wet spot. Jadi banyak penyakit. Tetapi pada kesimpulan saya adalah bahwa ikan itu terjadi penyakit di bulan-bulan tertentu. Wow. Ya, bulan-bulan tertentu. Ya, jadi terutama di bulan Juli Agustus. Wah, jadi sekarang nih. Ya pas pancaroba. Peralihan dari musim kemarau ke penghujan maupun penghujan ke kemarau. Oh, justru penyakit banyaknya di situ. Ya, karena terutama di bulan Juli Agustus tuh, terutama yang di sekitaran tanah daratan Jawa Selatan ini kan katanya ada angin Australia yang masuk ke Indonesia. Iya. Makanya kalau malam hari kita dingin sekali. Akhir-akhir ini kan dingin sekali malam-malamnya. Kalau siang matahari ternyata panas karena matahari ada di posisi selatan. Nah, jadi perubahan suhu antara siang dan malam yang drastis itulah yang membuat ikan imunnya tidak kuat. Ketika imun tidak kuat, penyakit pasti masuk, pasti menyerang. Cara mengantisipasi penyakit tersebut? Nah, cara mengantisipasi adalah ketika masuk musim dingin seperti ini, ya pakan kita kurangi. Pakan justru dikurangi? Dikurangi, karena ketika ikan itu tidak terlalu kenyang, dia lebih kuat daya tahan tubuhnya. Karena saat makan kenyang kan dia membutuhkan oksigen tinggi untuk memproses metabolisme di perut, di pencernaan. Nah itu menguras daya tahan ikan. Justru kalau pas lagi kayak begini suruh puasa lah ya, ibaratnya kita nggak boleh makan dulu. Terus gitu. Diusahakan makanan dicampur vitamin. Vitamin apa ya biar bikin ikannya imunnya tambah banyak, ada vitamin E, vitamin C. Dan untuk khusus ikan juga ada. Ada vitamin khusus ikan juga? Ada. Oke. Produksi dalam negeri cukup bagus. Ya. Baru tahu Feby Sahabat Tani ternyata ikan juga minum vitamin ya? Itu vitamin ya. Bahkan ada yang ekstrim juga. Ekstrimnya bagaimana dikasih bawang putih. Dikasih bawang putih? Ya, jadi bawang putih di blender campur di makanan. Buat imun tubuh. Imun itu biar kuat gitu ya ikan koi dalam menghadapi perbedaan jadi suhu. Banyak petani kita yang yang melakukan kegiatan mencegah itu banyak. Ada yang dijuskan daun kelor juga ada. Jus daun kelor? Iya, dicampur makanan, meresap, kasih ke ikan. Dan hasilnya juga beritanya
bagus. Cukup bagus juga, bagus, cukup ya. mengatasi hal-hal yang seperti itu Mengurangi. ya. Oh, mengurangi hal-hal yang seperti itu. Oke. Terus ikan kan sering stres nih ya sahabat tani ya kan, kalau misalnya pindahin dari satu tempat ke tempat yang lain tuh biasanya dia stres gitu dan bisa mengakibatkan meninggal gitu ya. Kematian dari ikan. Itu cara mengatasi pada saat perpindahan ikan itu bagaimana Pak Santoso? Begini, jadi banyak hal yang sering dilanggar. Oke. Pertama, saat si penjual itu menjual ikan, Iya. itu ikan dalam keadaan kenyang. Dalam keadaan kenyang. Ya, jadi dalam keadaan kenyang, terus dilakukanlah pembungkusan ikan, kita kasih oksigen. Nah, yang bagus adalah setelah kita masukkan oksigen, kita tunggu 30 menit. Oke. Sampai ikan itu memuntahkan kotorannya, kita ganti air, kita packing, baru dibawa pulang. Yang bagus seperti itu, minimal. Nah, setelah dibawa pulang sampai rumah juga jangan langsung masuk kolam yang sudah ada ikannya. Disiapkan tempat karantina sendiri. Jadi karantina mandiri Ya, juga ya? karantina mandiri. Nah, di karantina tujuannya adalah pertama, ketika ikan dari tempat tertentu itu membawa jenis bakteri dan mungkin jamur atau virus tertentu yang di tempat kolam si pemilik barunya itu belum ada, sudah terantisipasi di situ. Oke. Nah, ketika posisi ikan di karantina dan dipuasakan, jangan dikasih makan selama minimal 3 hari. Jadi setelah kita karantina tuh nggak boleh kasih makan Nggak juga. boleh. Tapi airnya air biasa juga atau yang harus sesuai dengan pH, DH dan segala macam. Sebetulnya enggak juga. Enggak Ketika juga. air sudah kita siapkan dulu sudah aman sebetulnya. Oke. Paling dikasih garam sedikit ya untuk Netral. membuat ikan itu nyaman di situ. Oke. Nah, setelah 3 hari minimal sampai 7 hari ikan aman baru kita masukkan, karena dalam waktu 3 hari itu kalau ada jenis penyakit yang lain nyerang, misalnya antibodi ikan yang kita bahan nggak kuat, itu udah kelihatan. Udah kelihatan. Ya, tapi kalau ikan ini sudah bagus, nyaman, kan otomatis bakteri maupun penyakit yang ada nggak mau menyerang. Nah, kita campur itu baru aman. Oh, oke sahabat. Ini juga pelajaran nih buat kita. Jadi kalau misal beli ikannya harus dikarantina dulu baru dipindahkan. Gitu. Terus nih Feby pengen tahu juga nih, ada nggak sih trik-trik khusus, kunci-kunci keberhasilan untuk budidaya ikan koi? Ada dan sangat sederhana. Sangat sederhana. Ini menarik nih. Iya, karena apa? Kita tidak boleh patah semangat. Gak boleh patah Ya, semangat. jadi setiap kita mau mendapat ilmu yang baru pasti kita diuji dengan cobaan, dengan masalah. Dengan masalah. Ketika kita kena masalah, jangan berhenti. Karena masalah yang pertama itu akan muncul masalah yang kedua dan berikutnya terus. Nah, itulah saat fase kita habis menghadapi masalah ke masalah berikutnya, itu kita udah mempunyai banyak pengalaman. Jadi jangan menyerah, karena kalau kita ngelewatin satu masalah akan ada masalah lagi. Pasti ada, dan di proses itulah kita sudah mempunyai banyak ilmu, banyak pengalaman. Oke. Nah, makanya kita tidak boleh patah semangat, hanya itu aja. Tidak boleh patang semangat. Cakep banget nih. Feby juga penasaran nih Pak Santoso, kalau misalnya melakukan pemijahan untuk ikan koi itu apa sih yang harus dilakukan oleh pembudidaya ikan koi? Untuk kunci keberhasilan pemijahan pertama adalah kita harus tahu betul apakah induk betina itu telurnya udah matang betul atau belum. Oke, tahu matangnya sama enggaknya dari mana Pak? Kalau kita pelihara sendiri, Iya. itu kan kita tahu minimal di usia 6 bulan telur itu ada di perut. Oh, 6 bulan? Ya, Oke. jadi 6 bulan. Terus bisa kita raba juga, misalnya kita angkat ikannya, kita jaring, kita raba. Kalau dari belakang insang yang di bawah itu sampai ke alat pembuangan itu sudah empuk, itu berarti ikan sudah siap. Sudah siap? Ya, tapi kalau masih keras terus, tapi perutnya besar masih keras itu belum. Belum, berarti didiemin dulu gitu ya? Ya, didiemin dulu itu pertama minimal 6 bulan. Yang kedua, kematangan sperma pejantan. Itu juga pejantan itu paling cepat 2 bulan sekali bisa digunakan. Oh, paling cepat itu Ya, 2 bulan 2 sekali. Jadi antara pertama kita menjaga, misalnya pejantan dipakai, nanti 2 bulan berikutnya baru bisa. Baru bisa dipakai lagi gitu ya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, penyiapan tempat untuk pemijahan itu diusahakan airnya juga air baru. Sudah kita aerasi 24 jam baru ikan itu masuk. Oke. Dan untuk menghindari kematian, terutama si betina, ikan dipuasakan 5 hari minimal. Puasa 5 hari? Ya, itu untuk membuang kotoran makanan yang ada, mengurangi lemak yang ada. Kadang-kadang
kalau makanannya terlalu bagus, ikan cepet gede itu telur terbungkus lemak, terlapisi lemak. Oke. Ini juga akan menyebabkan kematian ikan. Oke. Nah, setelah itu bisa kita lakukan, kemungkinan hasilnya cukup bagus. Ya, jadi banyak petani kita yang nyun sewu yang mungkin belum berhasil maksimal tuh karena ikan dikasih makan yang banyak. Begitu perutnya gede dianggap itu telur, padahal itu belum tentu telur semua. Belum tentu telur semua, bisa juga lemak bisa ya juga kan lemak, ya. bisa juga makanan kan terlalu banyak dia akan menumpuk di sekitar perut kalau betina. Nah, pematangan gonat ikan, telur ikan itu berbeda-beda juga. Berbeda-beda juga. Makanan pengaruh, gen ikan pengaruh. Makanya kalau yang bagus kan ada enzim yang untuk mempercepat matang gonat juga ada. Jadi makanan dicampur enzim tertentu biar cepat matang, telurnya matang. Oh, baik. Terus dari bertelur itu langkah apa lagi step selanjutnya untuk budidaya ikan koi? Usahakan setelah ikan itu bertelur, jangan sampai si pejantan itu memakan telurnya setelah keluar ya. Kita pagi-pagi sudah bangun. Begitu selesai nggak telur kita pindah. Setelah kita pindah, perawatan dari anakan dari telur itu karena biasanya ada sisa pembuahan berbusa, kita kasih air yang baru biar busanya terbuang. Terus aerasi tidak boleh kurang, jadi harus diperbanyak oksigen tambahan. Oksigen tambahan untuk anakan dari ikan koi itu ya? Ya, untuk telur biar telur tidak gampang kena jamur. Berapa sih kalau ikan koi betina itu mengeluarkan telurnya berapa banyak? Kalau ikan ukuran 60 cm, itu bisa sampai 130.000 telur. Wah, itu semuanya bisa terlahir, maksudnya bisa jadi anakan ikan koi? Bisa. Kalau makanya kalau mata gonatnya bagus, pejantannya sudah mata gonat juga, bisa 90% yang netas. 90%. Wah, banyak sekali, gila, dari paling sedikit untuk tingkat mortalitasnya ya. Sedikit. Nah, data ini saya bisa cerita karena yang melakukan bukan saya. Yang riset mah anak-anak PKL ya, makanya pada riset itu jadi Jadi ini adalah sahabat Tani, Minakarya Koi Center Yogyakarta ini sering banget ya dikunjungi PKL mahasiswa yang lagi belajar ya? Iya, kita per tahun minimal 60 siswa dari berbagai macam perguruan. Oke. Ya, 60 siswa, dan sampai hari ini kita bersyukur kita belum pernah memungut biaya apapun di tempat kami. Banyak kamar gratis, praktek gratis. Kamar gratis? Ya, praktek Bapak gratis. sediain kamar untuk tempat-tempat PKL? Iya, ada beberapa kamar. Bapak kenapa sih sampai segitunya untuk concern ke anak-anak PKL atau anak-anak yang mau belajar di Minakarya Koi Center Yogyakarta? Karena dulu saya belajar main ikan itu susah sekali. Susah sekali? Susah. Saya sampai ikut lomba di Taman Mini Jakarta Koi Show pertama itu, saya ngintip di jendela itu aja. Ngintip di jendela? Iya, dan kayaknya orang panitanya kereng-kereng gitu loh. itu yang pertama itu. Yang kedua, saya dulu sekolah sangat susah. Oke. Jadi saya jalan kaki 77 km, kalau PP berarti 14 km, berangkat siang hari. Dan nggak lulus karena nggak punya biaya. Nggak lulus karena nggak punya biaya. Jadi saya kelas 2 SMA keluar. Nah, itu yang memotivasi saya bahwa saya harus berbagi ilmu ini semurah-murah mungkin. Jadi apa yang saya dapat dari alam ini ya akan saya bagikan dengan siapapun yang bertanya. Enggak pandang bulu itu mahasiswa maupun yang datang ke kolam. Ya selama apa yang saya lakukan akan saya ceritakan. Masalah daya tangkapnya terus mau dilakukan atau tidak itu sudah bukan urusan kami. Oke, baik. Ya. Tapi minimal Bapak maksudnya kisah-kisah yang lalu yang begitu menyakitkan tidak dirasakan oleh generasi muda yang sekarang yang ingin belajar budidaya ikan koi gitu ya Pak ya? Ya, tetap harus, makanya jangan sampai dirasakan susahnya. Mudah-mudahan kalaupun ilmu yang didapat itu masalahnya tidak berat. Tidak berat. Ya, karena saya pun juga di tahun 2004 diundang ke istana karena juara nasional. Jadi diundang ke istana? Ya, pas 100 hari Pak SBY menjabat itu kan malah mengundang saya untuk menerima penghargaan. Jadi ya makanya kalau kita bicara sektor perikanan itu peluang banyak sekali. Tinggal kemauan dan kemampuan kita untuk meraih peluang itu.
Meraih peluang itu. Menurut Bapak peluang mana aja nih yang harus diisi oleh generasi-generasi muda selain budidaya ikan koi tentunya atau pengen ikut budidaya ikan arwana juga. Potensi apa aja yang bisa digali dan jadi usaha Begini, anak muda? untuk koi itu lebih simpel. Koi lebih simpel. Justru Karena begini, kita nggak butuh kolam, koi nggak butuh kolam. tidak butuh biaya. Kita hanya, Pak, kalau ikan ini saya jual kan beli enggak. Jadi kita hanya main foto aja, kita foto, kita upload di sosmed. Iya, jadi nggak usah punya kolam, nggak usah punya apa, jadi nawarin. Dan itu ikan. itu banyak sekali dilakukan anak muda sekarang. Banyak sekali ya. Misalnya dari tempat kami harganya misalnya sekian rupiah, itu dia mau jual berapapun itu sudah hak. Udah hak dari penjualnya gitu. Ya, bahkan pernah terjadi ikan dari kita kurang dari 1 juta, hanya main foto bisa laku 3 juta. Tapi beli dulu nggak ke Bapak atau langsung? Enggak, hanya booking aja. Pak, tak jual kan ya? Oh iya, silakan. Jadi buat yang pemula mungkin itu adalah cara yang bagus. Cara yang bagus. Yang ya. ampuh gitu ya. Dan farm kami kan sudah lama, jadi mungkin bilang aja ikan dari Minakarya misalnya seperti itu. Jadi orang udah percaya. Kita nggak apa-apa. Kita nggak apa-apa. Karena itu memang ikan dari kami. Oke, sahabat Tani, tadi kita bahas terkait tentang budidaya ikan koi. Kalau arwana, ini kan arwana ikan purba zaman dulu nih Pak ya. Gimana cara budidayanya gitu? Karena kan karakter koi dan arwana kan dua hal yang berbeda. Ya, kenapa saya tertarik di arwana itu dulu karena di tahun 2002 kan koi kena airbus. Kena herpa. Ya, maka terus kami berpikir bahwa kalau usaha di satu jenis, ketika kena masalah baru kita pasti habis. Makanya kita karena waktu itu belum tahu kapan versi ini bisa diatasi, kita mencoba jenis ikan yang lain. Ikan yang lain. Nah, kita ngambil arwana. Ikan arwana. Nah, arwana juga waktu itu basicnya kita nggak tahu sama sekali. Nggak tahu sama sekali. Nggak tahu. Kita beli sama orang 40 ekor dulu pertama. 40 ekor. 4-5 bulan kemudian ada yang mengeram. Jadi loh kok kayak mujair gitu. Nah begitu mengeram 4 hari kita jaring, kita ambil anaknya. Ternyata masih telur berbulat, sejagung-jagung. Dan itu pun kita belum tahu cara ngerawatnya. Nah berikutnya lama ketemu ternyata bisa diambil setelah umur 30 hari dari ngeram. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah tahu itu kita juga baru tahu cara merawat akuarium. Oh ternyata tidak susah. Jadi ikan arwana anak-anak butuh suhu 28 derajat. 28 derajat. Ya. Lebih tinggi dibanding koi ya. Kalau koi kan tinggi. Sekitar 22 dan 23. Ya. Nah, di 28 derajat itu telur ikan arwana dan anaknya kan anak-anak itu telurnya masih ada. Iya. Nah, itu dia aman dari serangan jamur karena penyakitnya hanya jamur. Arwana tuh justru musuh terbesarnya adalah jamur. Untuk anakan kecil. Anakan yang kecil. Nah, setelah kita selamat di ukuran telur cadangannya habis, udah lepas telur bahasanya. Nah, itu sudah laku jual. Laku jual. Ya. Walaupun ukurannya masih berapa? Rata-rata ya 6-7 cm. 6-7 cm. Ya, arwana. Berapa Pak harganya untuk anakan arwana? Harga sekarang 7 cm 25.000. 25.000. Ya. Nah, kalau kita bicara anak muda bisa melakukan bisa. Iya. Di posisi pembesaran dari 7 cm sampai ke 10 cm. 7 cm? Sampai ke 10 cm. Butuh berapa lama untuk dari 7 ke 10 cm? 1 bulan sampai 1,5. 1 bulan sampai 1,5. Ya. Nah, itu tidak besar karena di ukuran 10 cm kan ikan bisa laku 50 sampai 60.000 kalau kita mau store ke toko-toko. Toko-toko ya. Jadi masih ada margin yang kita ambil. Masih cukup gitu ya. banyak karena biaya ikan sampai ke 10 cm per ekornya nggak lebih dari 5.000 sebetulnya. Hah? Nggak lebih dari 5.000? Serius Pak? Serius. Emang makan arwana tuh apa sih kok sampai nggak lebih dari 5.000? Kalau 7 cm masih cacing beku, cacing beku. Tapi sampai mendekati 10 cm kita bisa beli anakan koi yang lembut yang akhiran atau anakan tombro. Makannya makan koi Pak. Tapi kan akhiran bukan yang bagus. Bukan yang bagus ya. Jadi bisa anak-anak ikan kan murah. Oke, murah. Dan itu tidak mahal biayanya. Tapi jujur nih Pak, kalau misalnya ngerawat ikan koi sama arwana sebenarnya lebih mudah yang mana sih Pak? Mudah arwana. Mudah. Cuma arwana itu ada tapinya. Ada tapinya, ada tantangannya gitu ya. Arwana itu bertelur musim hujan. Bertelur musim hujan. Kalau tidak ada hujan tidak akan bertelur. Oh, gitu Pak? Iya. Kalau nggak hujan nggak bertelur dia? Tidak bisa dan belum bisa kita rekayasa, belum bisa. Belum bisa. Belum, jadi dia kawin secara alami. Iya. Memilih pasangannya juga pasangan sendiri. Iya. Tetapi ada sifat yang bisa kita
toladani. Jadi Ada sifat yang bisa diteladani nih Pak. Jadi arwana itu ngeramnya di mulut. Ngeramnya di mulut? Selama 30 hari sampai 40 hari. Nah yang ngeram yang pejantan. Jadi kalau maaf kalau kita yang repot pihak ibu-ibu, kalau arwana bapaknya. Bapaknya yang repot ya. Nah, itu. Aduh, luar biasa. Ternyata ada karakter atau ada kebiasaan yang bisa kita pelajari ya dari alam, salah satunya dari ikan arwana ini. Ikan arwana, ya. Oke. Jadi kalau pemijahan kawin di kolam yang sama berarti? Iya, di kolam yang sama. Jadi ikan itu tidak perlu kita pindah. Jadi dia itu akan membuat area sendiri, memilih pasangan sendiri. Kalau koi tadi gimana? Atau harus koi dijodohin harus kita gitu? Jodohkan. Kita harus menyiapkan tempat khusus, kita jodohin, kita setel. Kita nyetel. Dan kalau koi satu betina minimal 2 pejantan. 2 pejantan? Ya, karena telurnya terlalu banyak. Jadi kita untuk mengantisipasi biar pembuahannya sempurna, pejantan diperbanyak. Jadi betinanya 1, jantannya 2 gitu ya? Oke, kalau arwana milih sendiri, ngerawat sendiri. Ya, ngerawat sendiri. Sampai akhirnya anak-anak itu keluar dari mulutnya si bapaknya arwana. Wah, baru tahu nih Feby. Terus ada lagi nggak Pak yang kalau arwana perawatan khusus kalau untuk arwana? Kan kita udah ngebahas tadi tuh yang banyak terkait koi. Kalau yang arwana ada nggak yang pengen ditambahin? Tidak ada sih. Tidak ada ya? Tidak ada. Kalau sistem pemasaran dan pengangkutan itu seperti apa kalau di Minakarya Koi Center Yogyakarta? Kalau karena untuk koi banyak yang datang ya diambil sendiri, kecuali kita kirim keluar daerah itu baru kita siapkan tempat, kita packing dan sebagainya. Tapi untuk arwana karena ada ekspornya khusus, kita ya kirim ke ekspor steril aja. Kalau yang koi justru sistemnya ada yang pesan baru dikirim pengangkutan gitu ya. Itu kirimnya pakai oksigen juga atau ada cara-cara khusus? Oh pasti ya? Pasti pakai oksigen. Pasti oksigen, kalau enggak wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, satu lagi pertanyaannya, batas maksimum umur dari ikan koi itu berapa Pak? Waduh, ada yang sampai 24 tahun. 24 tahun? Iya. Umurnya sampai 24 tahun? Iya. Oke, berarti makanya ada yang sampai 1 meter tuh 24 tahun? Belum sampai. Jadi yang 1 meter baru 5 tahun katanya, kata pemiliknya. 1 meter? 5 tahun. Atau gimana ngasih makanan dan segala macam segede 1 meter? Wah, dahsyat banget. Kalau ikan arwana berapa batas umurnya? Arwana lama ya, karena saya pernah punya itu 15 tahun. Jadi saya dulu beli sudah besar, sudah induk. Iya. Saya dari 15 tahun masih hidup. Masih hidup. Dan itu mungkin sampai sekarang masih hidup, karena setelah 15 tahun waktu itu ada yang cari ikan besar, yang akhiran kita jual ke yang cari itu, dan sampai hari ini katanya masih hidup. Padahal pada saat dijual udah umurnya 15 tahun. 15 tahun saya pelihara. Berarti itu sudah lebih dari 15 tahun karena saya beli udah besar juga. Berarti lebih lama ya ikan koi dan arwana juga lama ya? Karena faktor daya tahan terhadap serangan penyakit lebih kuat arwana. Lebih kuat arwana. Oke. Kalau bedain jantan betinanya nih, kalau untuk ikan koi itu kayak gimana? Kalau ikan koi lebih gampang dilihat dari bentuk tubuh. Biasanya pejantan itu badannya agak lebih ramping daripada betina. Lebih ramping daripada betina. Kalau arwana? Kalau arwana untuk pejantannya jadi bentuk kepala, jadi depan insang. Jadi insang sampai ke kepala itu agak cenderung kotak dan besar daripada bentuk perutnya. Gitu. Kalau betina dia lebih mengecil. Kepalanya lebih mengecil. Kalau yang jantan dia lebih besar daripada badannya. Iya, karena fungsi rongga mulutnya untuk mengeram telur itu. Iya, tadi yang jagain anak-anaknya gitu ya. Itu kayak bisa dibilang pas lagi hamil nggak sih? Enggak ya? Kan kalau hamil ibu-ibu 9 bulan nih sahabat Tani. Kalau hamil kan di perut, kalau mengeram itu ya di mulut. Kalau hamil di perut, kalau mengeram kan di mulut, jadi beda. Jadi beda. Oke. Baik sahabat Tani, terima kasih Bapak Santoso sudah hadir. Ya Allah, terima kasih banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Dan jangan lupa juga buat sahabat Tani bisa main-main nih untuk belajar budidaya ikan koi dan ikan arwana. Ya kan, sekali lagi Feby ucapin bisa di Facebook di Minakarya Koi Center atau di Instagram Mina_Karya_Koi_Center, atau bisa telepon di 08
13 3172 1970 atau bisa lagi nih line telepon juga di 0821 3756 809. Baik sahabat Tani, segitu dulu aja ngobrolnya sama Bapak Santoso. Kalau masih penasaran bisa komen di bawah, like dan share ke media sosial yang kamu punya. Feby hasta la vista signing out. Bye bye sahabat Tani.